sini. Mas, ini kemarin. Udah tanya Pak Balil. Nah, kan bukan beda. Oh beda ya. Apa lagi? Mas, ini kemarin kan ada demo soal penolakan efisiensi nih dari teman-teman mahasiswa. Nah ini komentarnya Mas ini gimana Istana melihat? Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Tapi kalau boleh menghimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli, karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan hari Jumat sudah detail ya, di sini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir, bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan, masalah KIP, kemudian BPI, beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah. Kami pemerintah akan terus menerima masukan, karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Mas, tapi saya kira begitu. Salah satu desakannya ya penolakan efisiensi, tapi apakah ini berarti memang efisiensi anggaran ini tidak akan dicabut dan tetap dijalankan gitu Mas, meski ada demonstrasi? Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal-hal yang sekiranya kurang produktif gitu loh. Ya, tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat seremonial kan gitu, seminar, FGD yang kita merasa apalagi yang perlu kita FGD kan, kita seminarkan kan gitu. Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan kan. Itu sebenarnya efisiensinya. Jadi jangan digeser ke efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Enggak begitu ya, semangatnya itu. Kan teman-teman media tolong bantu jelaskan juga kan gitu kan, teman-teman kan sudah diberi penjelasan itu item apa saja yang dikurangi. Misalnya konsultan apa lagi yang kita ini kan bukan kekurangan orang-orang hebat gitu kan, profesor untuk universitas kita luar biasa kan, konsultan apa lagi. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih. Tagar Indonesia Gelap dalam demonstrasi kemarin itu tanggapan dari pemerintah seperti apa Mas? Itu inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Gitu. Berarti ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis ya. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Nah, jadi berilah kesempatan juga ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari solusi kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan seluruh pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa. Kalau dan antara Mas itu nanti Pak Rosan jadi ketuanya Pak. Itu Anda yang ngomong, bukan saya. Pak, kalau revisi WTNI yang ditunjuk perwakilan di pemerintah siapa aja sih Pak? Kan dari situ. Mestinya adalah Menteri Pertahanan pasti. Ya, kemudian Menteri Hukum pasti begitu. Nah, seperti biasa Pak Mensesnek juga diminta ikut awal. Mas, seperti hari ini kan. Dalam demo nih posisi Pak Seskap nih seperti singgung-singgung katanya melanggar. Demo terus ini. Soal dan antara Mas. Enggak lah, demo ya menyampaikan pendapat boleh ya, tapi kami lebih senang mengajak secara dialogis gitu loh. Dialogis, konstruktif kan begitu. Kita dulu sama-sama pernah di posisi seperti adik-adik gitu, dan kami paham betul. Nah, tapi yang pasti tolong kita pelajarilah dengan jeli. Jangan menyampaikan sesuatu yang sudah dijelaskan bahwa itu tidak terkena dampak, tapi masih Anda menyakini. Masalah makan bergizi juga, saya mohon maaf kan, saya baca itu 13 itu termasuk masalah makan bergizi ya. Makan bergizi itu saudara pelajari gitu. Di negara-negara maju hampir semua sudah sekian ratus tahun. Jerman itu dari kurang lebih tahun 1800-an Anda pelajari sejarah itu. Karena kuncinya memang SDM. Nggak bisa suatu bangsa itu yang merunning kita semua ini ya, adik-adik teman-teman yang bekerja di PAS,
Semua kan SDM. SDM butuh kemampuan ya. Kemampuan itu saintifik, nggak bisa. Itu adalah kombinasi dari masalah visi. Visi itu pun nggak bisa juga visi itu hanya, mohon maaf ya, setelah usia sekian tidak di dalam kandungan nutrisi yang diberikan oleh ibu-ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil. Makanya kalau saudara perhatikan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya menyentuh ke adik-adik yang usia sekolah, tapi juga ke ibu-ibu yang hamil, balita. Karena memang nggak bisa instan. Maka kemudian itu kita tangani oleh pemerintah. Pak, itu kan kedua selain gizi tentu adalah pendidikan. Ini dua kombinasi yang nggak bisa. Kita harus menyadari betul bahwa posisi kita hari ini kita sedang mengejar ketertinggalan. Baik dalam hal pemenuhan gizi kita, saudara-saudara kan bisa pelajari berapa persen penduduk Indonesia ini yang lulus sarjana, berapa persen yang lulus SMA, berapa persen yang lulus SMP. Nah itu kita kejar dulu. Nah, tapi saudara-saudara juga mesti paham bahwa ruang fiskal kita juga masih terbatas, ya. Maka disitulah Bapak Presiden, pemerintah bekerja keras untuk mencoba merealokasi, ya, dengan kemarin melakukan efisiensi. Ini nanti ujungnya realokasi, bukan tidak dibelanjakan, tapi alokasi belanjanya dialihkan kepada hal-hal yang untuk kita mengejar ketertinggalan. Kira-kira begitu. Mas, kalau Oke. respon Pak Prabowo sendiri mengenai 13 tuntutan ini gimana, Mas? Presiden. Enggak masalah. Kita kan mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Ya, kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi. Dan kita sangat menghormati. Ya. Sekali lagi aspirasi itu kami terima dengan tangan terbuka. Yang penting adalah semangatnya. Ya, semangatnya harus konstruktif. Ya, kritik dari teman-teman media kita sangat perlu itu. Ya. Tapi yang konstruktif. Jangan yang kritik yang misalnya itu cenderung tendensinya negatif, cenderung tendensinya membentur-benturkan, energinya negatif, bukan untuk perbaikan. Malah mohon maaf, adik-adik, please tolong jangan merusak itu fasilitas-fasilitas itu. Kita sama-sama pernah seperti adik-adik gitu. Nah, tapi era sudah berubah, ya, di tengah konstelasi dunia yang tidak baik-baik saja, ya, kita harus saling merapatkan barisan, ya, kita harus mawas diri, kita harus hati-hati betul, ya, saudara pelajari di beberapa negara saling satu sama lain saling bentrok, dan kita tidak membutuhkan itu, ya. Untuk membangun bangsa dan negara kita butuh bersama, kita butuh bersatu padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran itu sesuatu yang wajar, bahwa ada perbedaan pandangan sesuatu yang wajar, ada perbedaan politik itu pun sesuatu yang wajar. Saya kira begitu ya. Pak, kemarin kan Terima panggil kasih ya. Di Papua. Artinya kan memang mereka merasakan pendidikan di sana tuh masih kurang. Nah ini bagaimana Sedang kita tangani. meramukan dua-duanya, Ya, sedang pendidikan kita tangani. iya, Makanya khusus pemenuhan gizinya iya. Ya, terima kasih juga. Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus, ya. Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintah menyebutnya menangani Papua harus dengan hati, ya. Dengan hati, harus dengan rasa sayang, karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir, jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan, tidak. Tapi ada kekhususan yang memang kita harus berikan perhatian penuh, kan begitu. Contoh tadi sudah disampaikan bahwa masalah pendidikan juga menjadi concern, sehingga tidak sekedar kita memberikan makan bergizi. Nah, dari situlah mohon ditunggu, ya, pemerintah sedang merumuskan bersama-sama Bapak Presiden, ya, nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Ya, fasilitas belajar harus diperbaiki, fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya kan gitu. Fasilitas infrastruktur, ya, harus segera dibangun di Papua.
termasuk pemberdayaan ekonomi. Oke, Pak, soal terima hashtag kasih ya. Saburai dulu, Pak.